Pestisida buatan adalah racun bagi lingkungan hidup. Tetapi sistem industri makanan sangat tergantung pada senyawa kimia beracun itu. Industri perlindungan tanaman kian maju. Dalam daftar pengguna pestisida terbanyak di dunia, China, Argentina, dan Indonesia berada di posisi ketiga besar. Kemudian Amerika Serikat menduduki tempat kedua dan pengguna terbanyak adalah Brazil. Pernah nggak sih kita kepikiran kenapa pertanian di Indonesia ini masih sering menggunakan pestisida kimia? Padahal memang pestisida kimia itu cara kerjanya cepat, hama langsung hilang. Tapi di balik cara kerja cepat itu ada dampak yang sering diabaikan. Dan justru dampak ini yang dalam jangka panjang bisa menjadi masalah besar bagi pertanian Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan pestisida dalam jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran pada tanah dan juga air, bahkan menurunkan kualitas lahan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Artinya, tanah yang kita harapkan subur justru malah kurang produktif. Air yang seharusnya bersih untuk kehidupan justru ikut tercemar. Dan pada akhirnya, bukan hanya lingkungan yang terdampak, tapi juga manusia. Jadi, sebenarnya kita sedang dihadapi dilema, cepat tapi merusak. Di Indonesia sendiri, penggunaan pestisidanya cukup tinggi dikarenakan jumlah petaninya cukup besar. Semakin banyak lahan yang dikelola, semakin besar juga penggunaan pestisida. Akibatnya, ketergantungan terhadap pestisida menjadi sulit untuk dihindari. Tapi di sisi lain, mulai banyak masyarakat dan petani yang mulai menyadari bahwa pentingnya pertanian sehat dan ramah lingkungan. Dari situlah muncul peluang untuk solusi yang lebih aman dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami, tim Ganyeng dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mulai berpikir, bagaimana jika selama ini yang kita anggap sebagai masalah justru bisa kita ubah menjadi solusi. Kami melihat satu potensi yang sering diabaikan, yaitu ikan sapu-sapu. Ikan ini dikenal sebagai spesies invasif, populasinya yang tinggi, cepat berkembang, dan minim predator alami. Akibatnya, ikan ini justru malah merusak ekosistem perairan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Namun, di balik itu semua, ternyata ikan sapu-sapu memiliki kandungan organik yang bisa dimanfaatkan. Dan dari sinilah ide kami mulai berkembang. Kami menghadirkan inovasi bernama SapuPes, sebuah pestisida cair alami yang terbuat dari limbah ikan sapu-sapu dan diproses melalui proses fermentasi. Produk ini digunakan dengan cara disemprotkan pada tanaman untuk membantu meningkatkan ketahanan terhadap hama. Jadi bukan hanya mengatasi masalah hama, tetapi juga membantu tanaman menjadi lebih kuat secara alami. Dalam proses produksinya, kami menggunakan bioteknologi sederhana dengan bantuan mikroorganisme seperti EM4. Kemudian dikombinasikan dengan bahan alami seperti gula merah, bawang putih, cabai, dan juga daun mimba. Seluruh bahan ini difermentasikan dalam wadah yang tertutup sehingga menghasilkan cairan yang aman dan efektif. Kelebihannya, proses ini tidak membutuhkan alat yang rumit sehingga bisa diterapkan oleh masyarakat secara luas. Memang, cara kerja SapuPes tidak secepat pestisida kimia, tapi justru di situ keunggulannya. SapuPes lebih aman, tidak merusak tanah, dan mendukung pertanian berkelanjutan untuk jangka panjang. Dari sisi pasar, peluang SapuPes sangat besar. Nilai pasar pestisida di Indonesia mencapai sekitar 15-20 triliun per tahun, dan sekitar 15-30% mulai beralih menggunakan pestisida organik. Artinya, pasar untuk produk seperti SapuPes terus berkembang dan semakin terbuka. Kami menargetkan petani, kelompok tani, dan komunitas pertanian keberlanjutan, khususnya di wilayah Jawa Timur untuk tahap awal. Model bisnis yang kami gunakan adalah B2B, yaitu bekerja sama dengan toko pertanian dan distributor. Kami juga melakukan pendekatan B2C untuk jangkauan langsung kepada pengguna seperti petani kecil dan pecinta tanaman. Strategi pemasaran kami menggabungkan dua pendekatan, online dan offline. Secara online, kami memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk edukasi dan juga branding. Secara offline, kami melakukan penyuluhan, pameran, serta memberikan sampel produk kepada masyarakat agar bisa langsung mencoba. Dari sisi finansial, SapuPes memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan modal sebesar 30 juta per tahun, kami menjual produk seharga 90.000 per botol dan mendapatkan keuntungan sebesar 14.000 per botol. Jadi, kami akan mendapatkan sekitar 2.100.000 per bulan. Dari analisis kelayakannya, kami dapat mengembalikan modal tersebut dengan kurun waktu 5 bulan, dengan ROI sebesar 221%. SapuPes ini bukan hanya tentang produk,
Ini tentang bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia, menjaga tanah tetap subur, dan melindungi lingkungan. Sapu PES, dari limbah menjadi solusi berkelanjutan.